Saya akan memulai, mohon tenang. Media silakan media. Saya akan memulai membacakan jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mohon. Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. 1. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. 3. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai dengan konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif. 4. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan, agama, suku, profesi, afiliasi politik, menjunjung tinggi kemajemukan, kerukunan, dan kebersamaan. Pandangan dan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah perwujudan dari hal-hal yang dapat disepakati. 5. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mempunyai pandangan dan sikap resmi, yaitu yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Di luar itu merupakan pandangan dan sikap pribadi deklarator atau jejaring pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di pusat, di daerah, dan di luar negeri. 6. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan moral rakyat yang bersifat nasional menerima dukungan dan penyaluran aspirasi rakyat di daerah-daerah dan warga negara Indonesia di luar negeri. Walau tidak ada hubungan struktural organisatoris, namun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia berkewajiban moral untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi itu. 7. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringnya berjuang untuk tujuan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. 8. Kami bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak, serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. 9. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagi struktur organisasi kepada A. Dewan Deklarator sebagai penentu kebijakan prinsipil dan strategis yang dipimpin oleh presidium yang bekerja secara kolektif kolegial memimpin gerakan sesuai jati dirinya. B. Komisi eksekutif terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh presidium berfungsi sebagai motor penggerak koalisi, melaksanakan rencana-rencana strategis yang diputuskan Dewan Deklarator dan membentuk serta mengkoordinasi divisi-divisi. C. Komisi-komisi sebagai organ kerja sesuai dengan sektor pembangunan nasional yang melaksanakan kerja aksi di bawah koordinasi presidium. D. Divisi-divisi merupakan organ dan instrumen koalisi yang melaksanakan rencana kerja aksi sesuai bidangnya masing-masing. 10. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai gerakan yang terorganisasi merupakan disiplin ketat dan tegas di bawah kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan.
Indonesia dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintah tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar, arah, dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mengamati perjalanan kehidupan bangsa dan negara dari pemerintahan ke pemerintahan, harus diakui telah terjadi perkembangan dan kemajuan. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan adanya deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari cita-cita, dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. Mencermati secara saksama kenyataan kehidupan bangsa dewasa ini dan memperhatikan penyelenggaraan dan tata kelola negara, khususnya pada era pandemi COVID-19. Kami yang terdiri dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang bergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami amat memprihatinkan hal-hal sebagai berikut. Ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk-produk impor, dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32%, yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, diiringi oleh timpangnya struktur kepemilikan rakyat secara proporsional terhadap sumber daya ekonomi, produksi, dan distribusi. Sebelum COVID-19, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa. Rakyat yang menderita lapar kronis mencapai 22 juta jiwa. Dengan konstruksi ekonomi akibat COVID-19, jumlah dan tingkat penderitaan rakyat miskin serta mereka yang mengalami kelaparan meningkat tajam. Kegagalan ini sesungguhnya telah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dengan tingginya utang pemerintah, termasuk utang BUMN yang juga diperas untuk melanggengkan kekuasaan, membengkaknya defisit anggaran, defisit perdagangan dan defisit neraca berjalan, investasi korporasi domestik dan asing seringkali menjadi alat untuk invasi ekonomi politik, intervensi, infiltrasi, dan intimidasi. Kondisi ini semakin memburuk akibat adanya pandemi COVID-19 dan ketakmampuan pemerintah menanggulangi dampak ekonominya, pengelolaan keuangan,
anggaran negara yang buruk juga dibuktikan oleh ambisi membangunnya proyek-proyek mercusuar, infrastruktur dan ibu kota baru. Sementara anggaran penanggulangan krisis dari dana-dana yang merupakan hak orang miskin. Pembangunan ekonomi selama ini tidak berpihak kepada rakyat kecil. Tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Indonesia menjadi negara nomor 4 paling timpang yang ditandai keberadaan segelintir orang super kaya menguasai kekayaan hampir secara mutlak. 1% penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara, dan 4 orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan gabungan kekayaan 100 jumlah penduduk miskin, 100 juta penduduk miskin. Dengan dalih menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum COVID-19 terjadi. Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri, serta kecenderungan impor yang dilakukan oleh para mafia telah membuat beban rakyat semakin bertambah, termasuk generasi mendatang yang sejak lahir telah turut serta menanggung utang yang besar. Kecanduan impor telah menghancurkan kedaulatan pangan dan kemandirian industri nasional yang tercermin dari makin merosotnya pembangunan sektor industri manufaktur pada produk domestik bruto. Menghadapi resesi ekonomi yang tengah berlangsung dan potensial melahirkan depresi ekonomi, pemerintah terlihat tidak siap dengan mekanisme pertahanan diri atau self-defense mechanism. Di dalam keadaan demikian, seyogianya pemerintah sebagai pemangku amanat kekuasaan pemerintahan lebih mengutamakan keselamatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan pemerintah, resesi dan depresi ekonomi akan meruntuhkan negara dan membawa kapal Indonesia karam. Oleh karena itu perlu diselamatkan. Bidang politik. Pembangunan politik telah menyimpang dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Politik Indonesia saat ini dalam kondisi yang karut-marut dan semakin sulit diurai, antara lain mengkristalnya sikap saling tidak percaya. Ia ditimbuni oleh praktek-praktek kekuasaan yang semakin menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila, agama, etika, dan moral. Kebijakan penyelenggara negara di berbagai bidang tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi. Seperti lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 merupakan bukti nyata dari ketidakdiktatoran karena mengeliminasi fungsi DPR dan BPK dan mengamputasi lembaga yudikatif, yang artinya meruntuhkan negara hukum, dan DPR mengkhianati amanat rakyat dengan tindakan bunuh diri. Partai-partai politik dan lembaga perwakilan rakyat lebih hadir dan berperan sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha, melakukan persekongkolan jahat, melakukan kejahatan terhadap rakyat, bangsa, dan negara. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya undang-undang yang melemahkan KPK, Undang-Undang Minerba yang menguntungkan segelintir pengusaha, dan RUU Omnibus Law Cipta
tenaga kerja yang merugikan kaum buruh, petani, dan nelayan, masyarakat adat, UMKM, dan koperasi. Undang-undang tersebut memangkas kewenangan pemerintah daerah, merusak lingkungan hidup dengan meniadakan AMDAL dan menggadaikan tanah dan air Indonesia kepada korporasi dan asing. Secara khusus, pemerintah dan DPR cenderung menyimpang dari Pancasila yang ditunjukkan dengan adanya RUU haluan ideologi Pancasila sebagai kudeta konstitusional. Kemudian diajukan RUU BPIP yang merendahkan Pancasila 18 Agustus 1945, memberi ruang bangkitnya PKI komunisme, memonopoli tafsir tunggal Pancasila untuk menghabisi lawan politik. Ini diperkuat dengan pernyataan agama sebagai musuh Pancasila, yang kesemuanya sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Indonesia selama ini juga ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandra dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara. Hal ini semua berdampak pada proses pemilihan yang tidak demokratis serta jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagai akibatnya, demokrasi Indonesia terjatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme, dan kriminalisme yang berujung pada Pilpres 2019 yang sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Dengan meninggalnya hampir 700 petugas pemilu, demonstrasi usaha Pilpres pada bulan Mei 2019 juga merenggut nyawa 10 orang. Selain itu, 465 orang ditangkap, 74 diantaranya anak-anak, dan informasi orang hilang sebanyak 32 orang. Laporan Komnas HAM Oktober 2019. Pada tingkat global, demokrasi Indonesia saat ini anjlok 16 peringkat dibanding tahun 2016 dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk. Terancamnya kebebasan sipil dan lemahnya keberfungsian lembaga-lembaga demokrasi menjadi faktor paling menentukan dalam kemerosotan kondisi dan peringkat demokrasi Indonesia. Selain itu, Indonesia mengalami defisit kebebasan dari status negara bebas, free, menjadi bebas sebagian, partly free. Tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia, termasuk di bawah Timor Leste. Sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kehidupan nasional tidak cukup menggembirakan. Mutu pendidikan yang sangat buruk dan tidak memiliki rencana strategi jangka panjang. Terbukti tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hal ini ditandai antara lain pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang lambat. Indonesia dalam urutan 111 pada tahun 2019. Masa lama belajar rata-rata baru sampai kelas 2 SMP. Global Competitiveness Index masih berada di urutan ke-50 di bawah beberapa negara-negara ASEAN. Dapat dipastikan, mutu pendidikan nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 yang meniscayakan siswa, mahasiswa harus belajar melalui pendidikan jarak jauh atau PJJ, belajar daring atau online. Hal demikian disebabkan negara AB menyiapkan regulasi, infrastruktur, dan piranti keras seperti jaringan internet, alat komunikasi yang memadai, dan materi belajar yang sesuai dan penyediaan pulsa gratis. Sebagai contoh, pelajar yang dapat mengakses internet hanya 5% di NTT dan 9% di Kalimantan. Kenyataan ini telah menimbulkan hilangnya potensi peserta didik yang dapat membawa hilangnya generasi bangsa. Ditambah, Kemendikbud sebagai penentu kebijakan sekaligus pelaksana uji kompetensi pendidik sama organisasi profesi dan organisasi yang tersertifikasi, sehingga hampir 350.000 lulusan perguruan tinggi kesehatan terlantar
karena proses yang tidak akuntabel dan transparan. Walaupun anggaran pendidikan telah ditetapkan minimal 20% dari APBN dan APBD, pemerintah tidak mampu merealisasikannya. Sebagai akibatnya, akses pendidikan bermutu tidak dicapai secara merata dan masif di seluruh daerah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, umumnya mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah. Sementara pemerintah sangat minim memberikan bantuan kepada para mahasiswa dan sekaligus juga minim memberi bantuan kepada perguruan tinggi swasta. Pada sisi sosial budaya kemasyarakatan, kehidupan bangsa menghadapi tantangan besar, yaitu terjadinya keterbelahan masyarakat, terutama karena praktik politik belah bambu. Demi kepentingan politik, penguasa cenderung mengadu domba antar kelompok masyarakat dengan mempertajam isu primordial sektarian, melakukan diskriminasi dan provokasi atas dasar sara, menggunakan buzzer bayaran untuk menghancurkan lawan politik, yang kesemuanya memperparah kohesi dan solidaritas sosial serta mengancam persatuan Indonesia. Budaya luar yang terus mengancam anak muda Indonesia melalui media sosial, melalui investasi yang tidak terkendali. Pemerintah tidak mampu mengelola kehidupan sosial yang baik pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial budaya, terjadi degradasi moral dan lunturnya persatuan, hidup berdampingan, kebersamaan, dan gotong royong. Pengembangan hukum dan HAM, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam pembentukan hukum terlihat marut-marut melenceng dari kaidah dan cita-cita hukum nasional. Tidak ada jaminan bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan azas Pancasila, nilai-nilai transendental, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Mengabaikan etika hukum, yaitu tidak mengabdi kepada kepentingan politik kelompok atau golongan, sebagai wujud nyata tegaknya prinsip equality before the law, persamaan setiap warga negara di hadapan undang-undang. Dalam membuat undang-undang atau peraturan, seharusnya berorientasi dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompok yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Undang-undang dan atau peraturan yang dibuat cenderung melegitimasi munculnya benih-benih otoritarianisme, melestarikan ketimpangan ekonomi dan status sosial, melanggar hak asasi manusia, dan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Rancangan Undang-Undang HIP BPIP adalah contoh produk hukum yang jelas dan nyata, tidak hanya bertentangan dengan Pancasila, malah hendak mengganti Pancasila, 5 dasar yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, dengan Trisila. Dengan Trisila, dengan Ekasila yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi bangkitnya komunisme, hal yang jelas-jelas membuktikan sebagai upaya makar terhadap Pancasila. Akhirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK justru cenderung melemahkan dan berpotensi melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi yang kian bersih merajalela di Indonesia. Demikian pula Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 telah memberikan kewenangan berlebihan kepada pemerintah, membuka peluang timbulnya moral hazard karena mereduksi serta mengamputasi kewenangan beberapa lembaga tinggi negara, khususnya DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, sejak undang-undang tersebut diputuskan, Indonesia telah mempraktekkan dan menjadi negara kekuasaan masyarakat. Karena segala hal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah tidak lagi dapat diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dengan demikian,
Indonesia sudah bukan lagi sebagai negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Dari presiden ke presiden, penegakan hukum adalah soal krusial yang tidak dilaksanakan secara baik. Itulah sebabnya kami mendesak agar presiden bersungguh-sungguh dalam melakukan penegakan hukum dengan cara memilih pejabat-pejabat hukum yang dapat dipercaya, tidak terlibat mafia hukum, berani membersihkan institusi hukum dari praktek-praktek kotor seperti suap dan pungli. Pada gilirannya, pejabat dan institusi hukum dimaksud dapat diandalkan dalam melakukan penegakan hukum yang lurus, tegas, tidak pandang bulu, dan tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Sebagai contoh, perlu penuntasan kasus perampokan uang negara melalui kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, kasus Bank Senturi, kasus korupsi Jiwasraya, dan praktek kartu prakerja. Juga perlu perhatian khusus terhadap tindakan menyimpang berupa proteksi pelaku tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum, seperti dalam kasus Joko Chandra, Harun Masiku, dan lain-lain. Pemerintah juga tidak mampu menuntaskan, mengungkap, dan membongkar aktor intelektual dalam kasus penganiayaan berat Novel Baswedan. Sebaliknya, telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan tokoh demokrasi yang berseberangan dengan kekuasaan. Pemerintah telah gagal memajukan dan melindungi HAM bagi semua warga negara dengan indikator tidak satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lampau yang dapat diselesaikan. Meningkatnya pengaduan masyarakat ke Komnas HAM terhadap hilangnya hak atas kesejahteraan dan keadilan, meningkatnya laporan konflik sosial dan sengketa lahan. Sumber daya alam, pendaya gunaan sumber daya alam, sumber daya alam, pendaya gunaan sumber daya alam dan energi di Indonesia tidak lagi berpegang pada prinsip penguasaan negara guna bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, konspirasi oligarki bersama investor asing hingga 20 sampai 30 tahun ke depan telah menguasai sumber daya minerba Indonesia yang bernilai sekitar 1.000 triliun rupiah. 10 triliun rupiah. Setelah itu, anak cucu kita hanya akan mewarisi sisa tambang yang tak bernilai. Akuisisi saham Freeport sebesar 3,85 miliar US dollar yang diklaim sebagai sukses besar pemerintah sesungguhnya hanyalah akal-akalan. Diduga Indonesia membeli saham lebih mahal sekitar 1 miliar US dollar. Dan meskipun Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas yaitu 51%, kenyataannya Freeport tetap menjadi operator pengendali. Padahal dengan menunggu kontrak berakhir pada 2021, Indonesia dapat sepenuhnya menguasai tambang Freeport. Demikian halnya dengan puluhan kontrak dan izin tambang nikel, termasuk ingin pembangunan smelter yang diterbitkan kepada swasta dan asing di Sulawesi, merupakan isu yang lebih parah dari sekedar kedatangan TKA Cina, karena sepenuhnya dari hulu ke hilir
puluhan tahun ke depan, seluruh kekayaan tambang wilayah itu telah dikuasai oleh para konglomerat dan asing Cina tanpa partisipasi BUMN dan BUMD. Sementara BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN mengalami intervensi semena-mena yang melanggar aturan guna kepentingan Pilpres 2019. Akibatnya hingga akhir 2019, Pertamina dan PLN masing-masing harus menanggung beban subsidi sekitar 95 triliun dan 58 triliun. Kedua BUMN itu berpotensi gagal bayar sehingga mengancam kelangsungan pelayanan BBM dan listrik kepada rakyat. Oleh sebab itulah, di tengah harga minyak dunia merosot tajam, harga bahan bakar minyak tidak turun dan tarif dasar listrik TDL melonjak naik mencakik leher rakyat. Pemimpinnya Kang Tipu. Berdasarkan habis ini kita kudeta yuk. Ya, diulangi. Berdasarkan hal itu semua, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami menuntut hal-hal sebagai berikut. 1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan atau tidak menyimpang dari jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret 5 Juli 1969. 2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang berdampak secara ekonomi. 3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani, nelayan, guru, dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada pemerintah, dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara. 5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan strip penyalahgunaan kekuasaan. 6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme, serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah
agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu. Tujuh, menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 45 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Saya ulangi, itu untuk kuping kiri. Supaya nggak keluar dari kuping kiri masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saya bacakan sekali lagi untuk kuping kanan. 7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 45 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Terima kasih. Seluruh deklarator untuk membaca bersama-sama kami. 8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami bersiap diri dengan segala pemikiran dan langkah-langkah solutif untuk tata kelola yang konstruktif dalam kapasitas profesional dengan komitmen kerakyatan yang amanah, berintegritas bagi perbaikan dan perubahan menyelamatkan Indonesia. Akhirnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan, raja-raja Nusantara, masyarakat adat, cendekiawan, seniman budayawan, guru, dosen, santri, pelajar mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang saudagar, TNI Polri, purnawirawan, aparat sipil negara, emak-emak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini, menyelamatkan Indonesia dalam semangat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan kemajuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membantu dan meridhoi perjuangan kita. Jakarta, 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. Merdeka! Ibu Marfu'ah Mustafa, Sultan Mahmud Badarudin, Ketua Forum Kesultanan Nusantara didampingi oleh Raja Samu-Samu, Bapak Profesor Dr. Hafid Abbas, Bapak Dr. Ihsanuddin Nursi, Bapak Yusuf Karisma, Ibu Dr. Husnul Ma'iyah, Ibu Dr. Nurhayati Assegaf, Bapak Jumhur Hidayat, Bapak Profesor Budi Jatmiko, Ajengan JJ Jainuddin, Bapak Dimas Sardi, Ibu Dian Islamiyati Fatwa, Bapak Dr. Marwan Batubara, Bapak Nana Mubarak, kemudian Bapak Abdullah Hamahua, Bapak Dr. Said Muhammad
Muhammad Said Didu, Bapak Marasakti Siregar, Bapak Refli Harun, Bapak Sagana Nenggolan, Bapak Musin Alatas, dan Bapak Rofiqrum. Terima kasih atas pembacaannya. Sekarang kita akan mendengarkan penyampaian pesan Presidium Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia, dimulai oleh Bapak Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Pada Bapak kami silakan. Yang ada ID, yang di depannya ada ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya sangat hormati, seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sebangsa yang hadir di tempat ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih bersama-sama diberi umur panjang untuk bersama-sama menikmati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Suatu anugerah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, jika hari-hari berselang kita mendengar kisah yang katanya keberhasilan nyata, izinkan kami menyampaikan sudut pandang kami, rakyat kebanyakan, tentang apa yang kami alami dan rasakan saat itu. Kami ingin menjadikan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini untuk jujur melihat diri apa yang belum benar atau bahkan yang masih keliru dari negeri ini. Sebagai mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia, 38 tahun yang lalu saat mengawali dinas keprajuritan secara sukarela, saya bersumpah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah antara lain bunyi sumpah saya yang hingga saat ini tidak pernah dicabut. Sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit hingga bunyi tembakan salvo mengantarkannya ke liang lahat. Dan atas nama sumpah ini pula lah, saya berkata saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia, saya ingin melakukan langkah untuk menjaga kesetiaan kami kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siap. Utamanya kesetiaan kami kepada dasar negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi sedang dirundung berbagai masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal. Pertama, pada tanggal 10 Maret 2014, saya berkesempatan berdialog dengan Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka
bagi kepentingan lain yang bukan tujuan. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Tidak. Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab. Kedua, 3 tahun yang lalu, tanggal 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional dan tabletop exercise untuk Global Health Security 2017, saat itu saya menyampaikan kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik. Hari-hari ini kita semua sedang berjuang mengatasi epidemi COVID-19. Saya tidak menyatakan bahwa pernyataan saya 3 tahun yang lalu itu sepenuhnya tepat adanya. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita telah dan sedang menghadapi pandemi yang tidak mudah ditaklukkan. Apalagi jika respon terhadap ancaman ini dipenuhi dengan sikap menggampangkan dan bahkan lebih berfokus pada kepentingan lain yang mestinya bisa lebih dulu dikesampingkan. Saudara-saudara rakyat Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan, sungguh bersyukur kita hidup di bumi Indonesia, negara besar terbagi dari 3 zona waktu, wilayahnya pun 1/8 keliling dunia, tak terbilang banyaknya jenis sumber daya alam, mulai dari akeh sampai berlian, mulai dari ikan teri sampai ikan paus, semuanya ada yang terpendam dan terserak di bumi pertiwi. Dalam kondisi seperti itu, tentu negeri ini sangat menarik bagi siapa saja. Beribu kepentingan negara dan kekuatan lain bersilang sengketa di negeri kita. Kadang dalam sunyi, tetapi tidak jarang pula dalam keriuhan. Mereka, negara dan kekuatan lain untuk berjuang kepentingan nasionalnya. Mereka melakukannya untuk keselamatan masa depan rakyatnya. Lantas apa yang keliru? Kitalah yang terlalu berlapang dada, membuka diri untuk dieksploitasi, tapi lebih untuk kepentingan mereka, bukan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, dalam semua carut-marut seperti itu, ada hal esensial yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Perlunya kita bersatu dalam keyakinan bersama bahwa sebagai bangsa kita tidak boleh dan jangan pernah mau dipecah belah untuk kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk upaya pembelahan bangsa dengan alasan apapun. Ingat, kita negara yang kaya dan subur makmur. Syukur alhamdulillah dikaruniai pula masyarakat yang toleran, pelas asih dan penuh semangat gotong royong. Mari kita sadar, di tengah kondisi sulit sekarang ini yang juga dialami oleh seluruh negara lain di dunia, sesungguhnya Indonesia memiliki seluruh sumber daya yang berlimpah. Kita punya kekuatan yang sangat luar biasa. Indonesia memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara maju. Itu artinya Indonesia akan dapat lepas dari segala kesulitan. Sedikit saya sampaikan peluang bahwa kita populasi ada 260 juta rakyat yang merupakan pasar domestik yang sangat kuat. Sumber daya alam dipakai mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diolah lebih bernilai tambah. Jangan khawatir swasta yang dapat untung, karena bila tidak akan melawan hukum ekonomi dan bisa seperti komunis. Perpajakan mestilah adil, semakin besar untung, semakin tinggi tambahan bagi negara. Aktivitas keuangan semestinya terbuka dan transparan, sehingga tidak akan mudah melakukan kong kali kong atau persekongkolan. Selanjutnya, saya singkat tentang fiskal.
kita sekalian sadar bahwa kita memerlukan injeksi keuangan ke dalam negeri untuk memberikan rangsangan pembelian ke dunia usaha, setidaknya mencegah dunia usaha sekarang. Tetapi kita sadari, mencetak uang akan memakan nilai rupiah, menambah hutang akan menambah beban fiskal karena bunga dan cicilan. Bagaimana caranya? Tanpa menambah hutang dan mencetak uang kita bisa hidup, mampu biaya stimulus ekonomi negeri, yaitu saran dari kami perlu didiskusikan. Pemerintah menurunkan e-rupiah, hanya bisa transaksi antar e-rupiah. Dengan demikian maka kita semuanya sudah mempraktekkan jalan tol. Ini sedikit saran dan sekali lagi mari bersama-sama kita mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya dapat bimbingan petunjuk utama dan hidayahnya untuk melanjutkan perjuangan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Dan selanjutnya sebelum dua tokoh Muhammadiyah dan NU berbicara, sebagai inisiator Profesor Din, Profesor Ahmad Wahab, Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. MS Kaban, dan lain-lainnya. Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi dan Dr. Bahtiar. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Rohmat Wahab, Ketua Komite Hittah Nahdlatul Ulama. Pak Rohmat Wahab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini. Marilah kita tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izinnya dan kekuatan diberikan pada kita, terlebih-lebih kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dan dimanapun berada menyaksikan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan pada kita, terlebih-lebih hidup di jalan yang lurus, hidup yang berkomitmen dengan nilai-nilai religius yang diantaranya adalah kita harus hidup di dunia ini hanya dua orientasi, yaitu beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Sebagai hamba yang wajib beribadah, kewajiban masing-masing untuk terus meningkatkan ketakwaan kita sampai dipanggil oleh Allah kapanpun siap, karena kita selalu mengikat diri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, menjadi khalifah fil ardh, menjadi bagian kita untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan, dan dimanapun kita berada. Kita akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban kita untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Termasuk juga para profesional tidak bisa berdiam diri, menutup diri hanya untuk kepentingan sesaat, tapi harus visioner, harus berorientasi pada kepentingan rakyat, kepentingan publik, dan kepentingan masyarakat. Dan itu harus diutamakan sebagai produk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita semua menjadi saksi bagaimana orang-orang terpilih yang dipilih Allah juga untuk hadir di tempat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengisi kekosongan. Semuanya sudah disampaikan. Pihak yang kita harapkan mewakili suara-suara kita, hati nurani kita, ternyata hingga kini kita hopeless. Kita tidak banyak harapan yang kita inginkan. Kita tidak ingin berkepanjangan. Kita tidak ingin Indonesia ini jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebagaimana Allah katakan, ya, kita dijadikan hamba yang paling sempurna, tapi ingat pada saatnya kita akan jatuh di tempat yang paling rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah yang kita harus
pegang betul-betul. Oleh karena itulah, bagi siapapun ilmuwan, politisi, dan siapapun sepanjang hidupnya itu menggantungkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah apa yang kita lakukan selalu terkontrol dan terarah untuk kesejahteraan umat, kemanfaatan umat. Oleh karena itulah kita hadir di sini bukan hanya untuk show up, show of force, tapi ingin mewakili sebagai bukti kita ini punya tanggung jawab moral secara kolektif bersama-sama menyampaikan kepada rakyat yang perlu mendapatkan jawaban yang saat ini baru berbentuk pemikiran yang nantinya akan di-follow up dengan ide-ide konstruktif berupa kebijakan, rencana kebijakan dan sebagainya yang kita berikan pada pihak yang punya tanggung jawab untuk mengeksekusi kegiatan atau kebijakan itu. Selanjutnya, hidup ini tidaklah ahistoris. Hidup ini adalah sangat historical. Karena itulah patut kita mengacu pada seorang sejarawan yang sangat terkenal di abad 20, yaitu Arnold J. Toynbee, yang menulis Study of History, memberikan catatan penting bagi kita. Ada yang harus kita pahami bahwa hidup ini berproses dari lahir, tumbuh, mati, dan lahir. Menarik sekali, bukan berakhir dengan mati, tapi lahir. Oleh karena itulah, karena kita ini punya visi ke depan, yang kita pikirkan bukan hidup di dunia, tapi hereafter, hidup setelah di dunia ini. Kita begitu mati, kita harus bangkit lagi, hidup di saatnya, yang harus lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itulah, orang yang punya pemikiran itu, hidup kesehariannya selalu berhati-hati. Tidak sembarangan, karena kita tidak ingin mati seterusnya. Tapi kita hidup, jangan sampai menunggu di akhirat, tapi di alam kubur pun juga kita harus hidup. Karena nama boleh mati, tubuh boleh mati, tapi para syuhada matinya hanya fisik, namanya, jasanya akan hidup ila yaumil qiyamah. Oleh karena itulah kita memang tidak diberikan kekuatan yang sama, punya keunggulan yang berbeda-beda, individual differences. Kita punya keunggulan masing-masing, kita tunjukkan keunggulan itu, kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Iya Pak Wahab, oke. Bu, belum? Nanti tinggal 2-3 statement. Oleh karena itulah kami ingin menyadari individual differences, keunggulan kita masing-masing. Mari kita manfaatkan untuk membangun kekuatan baru sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun melalui Rasulullah. Bersatu kita itu rahmat dan bercerai kita itu tersiksa. Nah, karena itulah kita ambil pelajaran. Saya selalu ingat Pak Hasyim Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi Amafullah, bahwa dunia Arab, dunia Islam itu banyak berguguran. Diincar adalah Indonesia yang masih utuh. Mengapa Indonesia utuh? Karena masih mayoritas umat Islam itu masih bersatu. Khususnya Muhammadiyah dan NU masih bersatu. Kalau Muhammadiyah dan NU tidak bersatu, maka Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Kita jaga. NU pun juga ada faksi-faksi. Kita harapkan bisa menyatu. Demikian pula Muhammadiyah ada faksi-faksi. Kita satukan. Ada Al-Risad, ada Persis dan sebagainya. Lebih luas lagi. Demikian pula Islam tidak hanya untuk Islam, rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh mayoritas tirani. Tapi kita harus melindungi yang lainnya. Jangan khawatir. Islam selalu memberikan kebaikan bagi yang lainnya. Inilah yang harus menjadi komitmen kita semua. Saya yakin siapapun ada di sini ingin memberikan yang terbaik. Terakhir, mohon maaf, Pak. Terakhir, kita terus saja dari awal bangga kebijakan kita itu orientasi SDM. Hanya pada rumusan, tapi harus implementatif. Nah, kita melihat pendidikan dewasa yang digambarkan nanti. Oleh karena itulah kita harus bersatu, satukan diri. Kita tidak informal dan non formal. 45 generasi emas tidak akan pernah terwujud. Naik bersama-sama. Ya. Allah Ta'ala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukru lillah.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pencinta kebenaran dan keadilan, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin sebagaimana pada pradeklarasi kami 2 Agustus 2020 yang lalu, menukilkan pandangan agama sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, dan saya yakin juga ada dalam kitab suci agama lain. Yang pertama, bahwa sesuatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar dan masing-masing kelompok telah mendapatkan tempat duduknya masing-masing. Namun ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri, yang ingin melubangi kapal besar itu walaupun itu tempatnya sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan dan menyatakan, jika orang banyak menyelamatkan mereka, menyelamatkan kapal besar dari segelintir orang-orang jahat yang ingin melubangi tempatnya sendiri, jika diselamatkan maka kita semua akan selamat, mereka akan selamat, dan kita semua akan selamat. Tetapi jika orang banyak membiarkan, orang banyak berdiam diri, membiarkan kerusakan demi kerusakan, membiarkan orang yang bahkan merusak tempatnya sendiri dan apalagi merusak tempat orang-orang lain, apa kata Rasulullah? Mereka akan celaka dan kita semua juga akan celaka. Karam bersama karamnya kapal besar bangsa itu. Keadaan ini sama dengan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Betul? Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan, sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia tadi. Maka marilah kita bangkit untuk penyelamatan. Pesan agama yang kedua juga berdasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum. Bantulah saudaramu yang menganiaya, yang tiran, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa. Tapi juga bantu saudara-saudaramu yang teraniaya. Membantu saudara-saudara kita yang mazlum, yang teraniaya, tentu kita tahu caranya. Maka sahabat bertanya, bagaimana kami akan membantu saudara kami yang zalim? Rasul menegaskan, hentikan, hindari, cegah agar dia berhenti dari kezalimannya. Saudara-saudaraku, atas dasar itulah saya pribadi dan banyak tokoh lintas agama di kami ini, kita ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab
kerakyatan dan sebagai tanggung jawab sejarah. Maka sebagaimana diimbau tadi, silakan rakyat Indonesia yang bersetuju untuk bersatu bersama kami. Alhamdulillah sudah terbentuk kami di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Yang pada hari ini juga mereka melakukan deklarasi bersama, Joint Declaration, sayang tidak bisa ditayangkan, di Solo, di Surabaya, di Yogyakarta, di Medan, di Semarang, di Bandung, di Palembang, di Makassar, di Banjarmasin, dan bahkan di luar negeri, baik di Amerika Serikat, di Australia, Melbourne, di Qatar, di Swiss, dan beberapa negara lain lagi. Mereka telah menyatakan diri bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin tegaskan, sesuai dengan jati diri kami yang telah dibacakan tadi, dan mohon dipahami oleh segenap pendukung kami, bahwa kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai gerakan moral mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral, berdasarkan kebenaran yang kita yakini, berdasarkan keadilan yang harus kita tegakkan, menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan. Itu namanya nilai-nilai moral. Dan kami sebagai gerakan moral bersama-sama kita bergerak dan berjuang untuk itu. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya. Kita juga berpolitik, tetapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral. Maka oleh karena itu, mari bergabung. Dan saudara-saudaraku semua, deklarasi pada hari yang sangat istimewa ini, 18 Agustus 2020, mengingatkan kita 75 tahun yang lalu ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, pembukaannya disepakati, di dalamnya terdapat Pancasila, maka kita berpendapat hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Saya ingin ingatkan, ini hanyalah deklarasi. Deklarasi bukan akhir. Deklarasi adalah awal. Sejak saat ini, dari tugu proklamasi yang bersejarah ini, ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, maka mulai saat ini, dari tempat yang bersejarah ini, kita bertekad untuk memulai sebuah gerakan moral untuk perbaikan dan perubahan Indonesia ke arah Indonesia yang lebih baik. Tunggulah pemandu, pesan dari kami. Kami bertiga ditunjuk sebagai presidium. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Rahmat Wahab, Ketua Umum Komite Hitoh Nahdlatul Ulama 1926, dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia, kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator
yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami. Kita akan mulai untuk bergerak. Maka terakhir sekali, saudara-saudaraku semua, sangat mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Sangat mungkin bahkan sudah ada gejala dan gelagatnya ingin menghalangi kita. Sangat mungkin ada tekanan, ada intimidasi dan berbagai bentuk rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini. Namun dengan semangat dan tekad perjuangan semata-mata untuk bangsa dan negara, untuk umat manusia, dan sebagai muslim semata-mata lillahi rabbil alamin, dan penuh agama lain dengan keyakinannya masing-masing. Kita tidak akan berhenti dan kita tidak mudah dihentikan dan kita tidak boleh berhenti. We are at the point of no return. Kita berada pada titik yang tidak ada kembali. Kita maju terus. Maka saya mohon betul, khusus hari-hari ini mungkin saja ada yang ingin mengacau, ada yang menghasut, maka jangan terhasut, jangan terprovokasi. Jangan satu kerikil kecil pun terlemparkan. Jangan satu ucapan kebencian, ujaran kebencian apapun terlontarkan. Ketika ada di tengah jalan yang ingin menghasut kita, yang ingin mengambil kita, ucapkanlah merdeka. Ucapkanlah sebagaimana agama. Semoga Anda mendapat keselamatan dan tidak ada semua. Saya pesankan betul. Saya pesankan betul. Acara yang mulia ini, acara yang baik ini, alhamdulillah awal yang sukses. Jangan sampai ternoda, jangan sampai tercemari. Kalau ada di mana saja di jalan nanti yang ingin menghasut, memprovokasi, jangan ladeni. Paham? Setuju? Kalau ada yang mengacau, itu bukan dari kami. Kalau ada yang menghasut, itu bukan dari kami. Walaupun tadi kita hargai Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Jenderal 4 bintang. Beliau bertanggung jawab atas peristiwa hari ini. Tapi saya tidak hanya ingin beliau yang bertanggung jawab, saya juga menyatakan bertanggung jawab. Demikian pula hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan selalu mengharapkan juga Allah saya dan huruf hati yang paling dalam ikut bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kami dengan penuh keikhlasan yang tidak boleh dikatakan, ingin meneladangkan pemimpin harus bertanggung jawab. Maka saya tidak ingin Jenderal Gatot Nurmantio saja, kami berdua juga ingin bertanggung jawab. Dan oleh itu, dukunglah kami dengan rasa tanggung jawab. Kembalilah pulang dengan tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Merdeka! Merdeka! Coba dibuka dulu kepada Bapak Din Samsudin, Bapak Rahmat Abdul Wahab, Mohon untuk jalan itu. Pak Gatot, dan lagu-lagu tolong lagu bernyanyi. Tolong dibuka tempatnya. Dimohon untuk memberikan jalan kepada para deklarator. Ya, tolong dibuka jalan. Tolong untuk dibukakan jalan.
Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan.